Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta yang ngadepi masalah-masalah di Indonesia yang banyak anomali ini, yang banyak aneh-aneh. Itu kita nggak usah terus serius ya. Lihat saya aja pakai topi miring, menunjukkan nggak usah terus serius ngadepi hidup. Tenang aja, hidup ada yang ngatur, yaitu Allah yang ngatur masa depan kita ya. Ini ada surat kece cabut laporan polisi terhadap Irjen Napoleon Bonaparte beredar, begini isinya. Ini si itu nyabut laporan, kan dia waktu digebukin sama siapa itu, sama kece tanggal 26 Agustus kan dibonyok tuh matanya, lihat videonya kan, lihat gambarnya. Terus ternyata dia juga akhirnya dia bikin laporan, sehingga si Napoleon Bonaparte ini dijadikan tersangka untuk penganiayaan kan. Sekarang si kece ini nyabut laporannya sendiri kan, mencela-mencela toh. Sabtu 9 Oktober 2021 jam 22.00. Dari ini saya baca dari jpnn.com ya. Gak usah serius, hidup serius, yang penting bisa beli beras. Mau ngurusin politik, anak nggak keurus, istri nggak keurus, beras nggak punya, kan repot. Jakarta. Tersangka kasus penistaan agama kece membuat surat permintaan pencabutan laporan atas kasus penganiayaan yang dialaminya. Padahal polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka di kasus itu, salah satunya Irjen Napoleon Bonaparte. Pusing polisi, diproses, dicabut laporan. Surat itu ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Andirian Jayadi dan ditandatangani di atas materai. Berarti serius toh, kece nyabut laporannya sendiri. Mungkin dia bingung kali ya, nanti keluar penjara mungkin terancam kali, barangkali apa nasibnya ditunggu barangkali karena dia melaporkan, mungkin. Berikut isi lengkap surat kece. Dengan hormat, bersama ini saya mengajukan permohonan pencabutan atau menarik laporan polisi nomor LP _P _0510 _8 Romawi _2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang telah saya laporkan ke Bareskrim dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri saya. Kata kece, atas permohonan saya ajukan, atas permohonan itu saya ajukan menarik kembali laporan polisi yang telah saya laporkan, dikarenakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara saya dengan terlapor. Terlapor itu Irjen Napoleon Bonaparte itu ya, dan kami telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan. Titik. Sekarang halaman kedua ya, apa isinya? Halaman kedua ya, halaman kedua. Dan saya anggap perkara ini sudah tuntas dan saya berjanji tidak melanjutkan perkara ini ke sidang pengadilan. Demikian surat pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Tanpa ada tekanan. Atas terkabulnya surat ini saya ucapkan terima kasih. Apa komentar Kabar Reskrim ya, Komjen Agus Adrianto. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Adrianto menegaskan telah mengetahui, udah tahu dia surat itu, namun pihaknya tidak terlalu memedulikannya. Terus kata dia gini, kami abaikan kalau dipaksa, kami abaikan surat MKC kalau dipaksa, kata Agus. Wah, terus jadi gimana nih? Selesai gitu aja ngomongnya, cuman gitu aja ya, kita tunggu aja ya. Tapi tetap kabar yang terakhir kan MKC apa, meskipun sudah ada surat yang perdamaian itu kan, ini baru beredar, tapi beritanya udah beberapa hari yang lalu ada perdamaian, tapi tetap diproses ya kasusnya Napoleon Bonaparte yang menganiaya sang penista agama kece itu
yang salah satu videonya saya baca, saya lihat tuh, kenapa saya meninggalkan sholat coba. Wah, murtad ngomong Islam sekarang, jadi ya pikirannya mencong ya. Nah, akhirnya kan dia ya begitu memancing kemarahan umat Islam, termasuk Brigjen Napoleon Bonaparte, dan dia kemudian Irjen itu karena badannya keker itu sebagai perwira, dia mengirimkan bom mentah ke KJ itu ya. Ya wis, moga-moga makin baik lah ya bangsa kita ini. Nggak usah pada berantem, nggak usah pada menista agama. Kenapa sih? Udah 7 tahun ini orang-orang sekarang mudah betul menista agama, menista Islam, menista Al-Quran, ngomong santri-santri itu calon teroris ya, menghina bahasa Arab, menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, dan nggak diapa-apain itu. Luar biasa Indonesia kita dia. Semoga-moga nanti lahir generasi baru yang lebih memuliakan Nabi Muhammad, yang lebih memuliakan bahasa Arab, memuliakan Islam ya, dan tidak memisahkan Islam dengan Arab, karena yang menurunkan, yang membawa syariat Islam adalah Nabi Muhammad yang berbahasa Arab dan orang Arab. That is a fact, itu faktanya kan. Udah gitu aja ya, aneh-aneh pikiran orang-orang itu, karena duit itu bisa mengubah cara berpikir seseorang dan dia kehilangan perspektif karena uang. Jadi surat itu memang agak menarik ya untuk dibahas, karena katanya surat itu bukan ditulis oleh KJ, tapi yang nulis adalah suruhan dari siapa itu, Brigjen Napoleon Bonaparte, dan kemudian disuruh menandatangani si KJ itu. Terus yang kedua, kata Komjen Kabar Reskrim itu, kalau dipaksa membuat surat itu yang nggak ada gunanya, kami abaikan kalau dipaksa. Terus yang berikutnya, fakta berikutnya dari surat itu, meskipun surat itu sudah bukan dicabut, permohonan pencabutan surat itu sudah dibuat, polisi tetap nggak menghentikan kasus penganiayaan itu. Kasus penganiayaan itu tetap dilanjutkan ya, kata Andirian ya. Tapi yang berikutnya, fakta yang berikutnya keempat, kuasa hukum Napoleon Bonaparte itu nggak terima, namanya Juju Purwanto ya. Kan polisi bilang surat permintaan pencabutan laporan itu dibuat oleh orang suruhan Napoleon Bonaparte. Nah, si pengacara Napoleon itu nggak terima ungkapan polisi itu. Nggak bisa dong nuduh sepihak begitu, apa buktinya? Tidak bisa, tentu tidak berkehendak dia disangkakan begitu, kata Juju ya. Terus jadi polisi jadi sangat tidak mungkin ya ada rekayasa seperti itu, bela si Juju itu terhadap tuduhan polisi bahwa surat itu dibikin oleh suruhan Bonaparte dan si KJ suruh nanda tangan aja. Nah, oleh karena itu kuasa hukum Napoleon Juju itu meminta polisi membuktikan bahwa surat itu dibuat atas perintah Irjen itu. Suruh buktiin polisi, nggak boleh nuduh sembarangan. Biar saja polisi yang membuktikan kalau menyatakan demikian, kata Juju. Penyidik mengatakan begini begitu alasan seperti itu, biar saja polisi yang membuktikan. Ya begitulah ya perkembangan terakhir KJ. Kita pengen tahu dia dihukum berapa tuh KJ. Dulu Ahok menistakan agama 2 tahun, sebenarnya bisa 5 tahun ya.